Dokter, cepat datang dan selamatkan anggota keluargaku. Dokter, dokter. Dokter, tolong selamatkan dia cepat. Pecahan kaca menembus dada kiri orang yang terluka. Hanya 1 sentimeter dari jantung. Hanya tersisa 5 menit. Dia harus segera diobati. Aku adalah dokter penanggung jawab. Apa yang terjadi? Kepala keluarga mengalami kecelakaan mobil. Pecahan kaca menembus jantungnya. Cepat selamatkan dia. Jika sesuatu terjadi padanya, rumah sakitmu bisa tutup. Kepala keluarga yang kau bicarakan, apakah dia orang terkaya di Jiangzhou? Tang Xiuan, omong kosong. Segera bawa dia ke ruang operasi dan beritahu dekan. Tidak, dia harus diobati di tempat. Mengirimnya ke ruang operasi sekarang akan menunda setidaknya 5 menit. Orang yang terluka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengapa kau menyalah? Kau sudah dipecat. Kau keluar dari sini sekarang. Jangan tunda aku menyelamatkannya. Aku akan melakukan perawatan darurat terlebih dahulu. Dan kemudian kamu bisa melanjutkan operasi berikutnya. Pasien dalam kondisi kritis sekarang. Apa kau sudah gila? Tempat ini, apakah ada peralatan darurat? Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Aku pergi. Kepala keluargamu sekarang hanya punya kurang dari 2 menit tersisa. Percayalah padaku. Aku menjaminnya dengan nyawaku. Aku bisa menyelamatkannya. Baiklah, kepala keluarga ada di tanganmu. Baiklah. Kepala keluargamu bergolongan darah B. Pergi ke bank darah sekarang. Ambilkan aku darah. Katakan saja kamu anggota keluarga pasien. Kau belum melakukan tes darah. Bagaimana kau tahu golongan darahnya? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal. Cepat pergi. Baiklah, Qian Fei, kau bicara omong kosong. Kakak ini, tolong jauhkan dia dariku. Saat aku mengobati seseorang, aku tidak bisa diganggu. Kau, jangan tarik aku. Aku adalah dokter penanggung jawab. Dia seorang magang. The film was translated and narrated by M Media. Darahnya di sini, darahnya di sini. Letakkan saja di sana. Qian Fei, apa-apaan? Yang kau lakukan? Kau sudah kupecat. Kau sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan perawatan. Tolong jaga ucapanmu. Pemuda ini sudah menyelamatkan nyawa kepala keluarga. Dia bahkan tidak punya izin praktik medis. Itu sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kemampuan seperti itu. Percaya atau tidak, bagaimanapun, kondisi orang yang terluka ini sudah stabil. Aku akan mengingatkanmu lagi. Jarum perak ini, kamu harus menunggu sampai pecahan kaca dikeluarkan sebelum kamu bisa mencabutnya. Apa kau pikir aku masih akan percaya apa yang kau katakan? Aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi pada kepala keluarga Tang, aku akan memastikan kamu tidak bisa menjadi dokter seumur hidupmu. Aku membantumu menyembuhkan pasien. Kamu bahkan tidak berterima kasih padaku. Dan kamu masih berbicara buruk tentangku. Sungguh. Anaknya bajingan. Ayahnya bahkan lebih dari binatang. Kamu, beraninya kamu mengutukku. Keluar. Baiklah. Bahkan jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku tetap akan pergi. Tinggal di rumah sakit bobrokmu, hanya membawa sial. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat cabut jarum perak itu. Berhenti. Ayah, Dokter Dewa Qin, kenapa kamu di sini? Nona Tang memintaku untuk menyelamatkan nyawa kepala keluarga Tang. Ada apa? Ya Tuhan, ini sebenarnya jarum 13 hantu. Jarum-jarum ini tidak boleh dikabut. Jika tidak, kepala keluarga Tang akan mati di tempat. Apel. Qian Fei sebenarnya tahu jarum 13 hantu. Siapa Qian Fei? Mantan dokter magang di rumah sakit kami. Dia bahkan tidak memeriksa pasien. Dia hanya menancapkan jarumnya. Aku sudah mengusirnya dari rumah sakit. Mengusirnya dari rumah sakit. Kamu telah melewatkan seorang jenius. Aku menyarankanmu untuk segera membawanya kembali. cepat, Qian Fei selamatkan ayahku. Bawa dia kembali padaku. Ya, Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Dan memberinya kejutan. Halo, aku ingin bertanya. Apakah kalian masih butuh pelayan di sini? Kami memang, Kakak Go secara pribadi melakukan wawancara. Ikutlah denganku. Baiklah.
Kakak Gu, lamar baru. Siapa namamu? Namaku Chen Fei. Anak muda, kamu terlihat cukup segar. Dia tipe yang bisa jadi simpanan, bahan yang bagus. Apakah kamu sudah dewasa? Ya, aku dewasa. Tapi apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudnya itu? Apakah bar kita ini punya layanan khusus? Benar sekali datang ke sini. Khususnya untuk menghibur wanita kaya. Bagaimana? Aku. Permisi, aku harus The menerima film telepon. was translated and narrated by M Media. Halo Dekanpan. Di mana kamu? Bisakah kamu kembali ke rumah sakit dan melanjutkan posisimu? Rumah sakit kota tidak bisa tanpamu. Jangan khawatir tentang di mana aku berada. Apakah rumah sakit kota membutuhkanku atau tidak? Apa hubungannya denganku? Baiklah. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Aku bisa kembali. Tapi kamu harus membiarkanku menjadi dekanmu. Itu mungkin sulit. Membiarkanmu menjadi kepala departemen tidak akan menjadi masalah. Tidak, aku ingin menjadi dekan. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Kamu tidak punya kualifikasi. Apa pedulimu jika aku punya kualifikasi? Karena putramu mencuri istriku. Atau lebih tepatnya, mantan istriku. Aku ingin mengambil jabatan ayahnya. Kamu, Ini tidak akan berhasil, kan? Jika tidak akan berhasil, maka di masa depan, jangan telepon aku lagi. Aku masih sibuk. Apa yang baru saja kita bicarakan? Kalau begitu kita lanjutkan. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya bercanda denganmu. Kami tidak punya layanan khusus di sini. Kakakku terlalu lucu. Aku masih ingin bertanya padamu, kamu dari rumah sakit sebesar itu, mengapa kamu berpikir untuk bekerja di sini? Ada wanita cantik luar biasa seperti Kak Go, menjadi nyonya pemilik. Setiap pria pasti mau. Baiklah. Kalau begitu kamu, pergi sajikan hidangan dulu. Belajar sambil bekerja. Bekerja sambil belajar. Ada banyak trik untuk ini. Baiklah, kakakku. Jangan khawatir, bekerja untukmu jelas lebih baik daripada bekerja di rumah sakit kota. Berhentilah banyak bicara, cepat dan sibuklah. Baiklah, kalau begitu. Ling Ling, kakakku sangat cantik. Pasti banyak yang mengejarnya kan? Itu sudah pasti. Orang-orang yang mengejar kakak Go bisa antar dari sini sampai Prancis. Dan dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Kakak Go pernah bercerai sekali sebelumnya. Mantan suaminya menghancurkan hatinya. Kurasa dia tidak percaya pada pria manapun lagi. Baguslah. Kamu tidak kebetulan menyukai kakak Go, kan? Aku. Hari ini kita punya karyawan baru. Seperti biasa, kita makan malam di Istana Hanyuan hari ini. Terima kasih kakak Go. Terima kasih kakakku. Nona Tang, dermawan Tuan Tua Tang, akan pergi ke Istana Hanyuan untuk makan. Baik, siapkan mobil segera menuju Istana Hanyuan. Ada apa? Aku baik-baik saja. Chen Fei, kamu mampu makan di Istana Hanyuan. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mampu makan di Istana Hanyuan? Lihat baik-baik. Ini harganya lebih dari 3.000 per orang. Aku yakin kalian bahkan tidak punya 10 yuan di saku kalian. Tidak benar. Dia di sini untuk mengemasi sisa makanan. Chen Fei, ada 100.000 di kartu ini. Ini ambil dan gunakan dulu. Dipelihara oleh wanita simpanan. Berbeda. Qian Fei, kamu beruntung diberkahi dengan keberuntungan. Lain hari, panggil wanita cantik ini keluar, dan mari kita bersenang-senang berdua. Aku punya banyak alat, itu. Pan Yao. Hina kakakku lagi, dan lihat apa yang terjadi. Aku tidak menghinanya. Aku hanya ingin bermain dengannya. Chen Fei, jangan pedulikan sampah semacam ini. Ayo kita makan di tempat lain. Tunggu. Kamu mau pergi? Tentu. Merangkak keluar dari sini.
Aku tahu kau akan berakhir seperti ini. Saat aku di rumah sakit, seharusnya aku melumpuhkanmu. Kamu berani menyebut rumah sakit? Berani memukulku? Bunuh dia untukku. Berhenti. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Aku tidak tahu. Nona Tang, merasa terhormat atas kehadiranmu. Apa yang kamu inginkan? Kalian berdua, beraninya kalian menyentuh dermawan keluarga saya. Saya rasa kalian berdua bosan hidup. Dermawan, apakah kamu berbicara tentang Chen Fei? Omong kosong, cepat minta maaf padanya. Baiklah, minta maaf. Kakak Chen. Ini semua salah paham. Kau ingin minta maaf? Berlututlah. Kamu, Apa? Kamu tidak mau berlutut. berlutut. Kakak Chen. Salah paham, salah paham. Bagaimana denganmu? Aku akan berlutut. The Aku film tidak was menyangka Chen Fei translated benar-benar and mengenal narrated Nona by Tang. M. Ini Media. benar-benar memuaskan. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya. Chen Fei, terima kasih sudah menyelamatkan ayah saya. Ini diperoleh dengan harga tinggi oleh keluarga Tang saya. Harta karun musim semi dan musim gugur. Hanya tanda terima kasih kecil. Harta karun musim semi dan musim gugur Hasibi dan mutiara serendipity. Ini tidak bisa dibeli dengan uang. Aku hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Aku tidak bisa menerima hadiah sebesar ini. Nona Tang, kamu bisa memberinya beberapa ratus yuan untuk biaya pengobatan. Itu sudah cukup. Harta karun seperti itu tidak bisa diberikan kepadanya. Nona Tang, Benar sekali. Dia hanya orang miskin. Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan harta karun musim semi dan musim gugur? Kalian berdua, jika kalian berani tidak menghormati dermawan keluarga Tang lagi, hati-hati. Saya akan membuat kalian berdua tenggelam di kolam. Chen Fei, kamu seharusnya tetap menerimanya. Ada apa? Saya terutama ingin kamu menyelamatkan kakak laki-laki saya, Tang Xiao Jun. Beberapa tahun yang lalu, dia jatuh dari tebing dan menjadi idiot. Banyak dokter sudah memeriksanya, tapi tidak ada yang punya solusi. Jadi, saya hanya bisa merepotkanmu. Kalau begitu, biarkan aku menyelamatkan kakakmu. Dulu sebelum kita membicarakan hal lain, mari kita simpan hadiah ini. Untuk sementara waktu aku belum bisa menerimanya. Akhir pekan ini, aku akan pergi ke rumahmu. Baiklah. Baik. Kalau begitu, mari kita pindah lokasi. Hari ini saya yang traktir. Ayo pergi. Tuan Muda Lien, aku Pan Yao. Tolong bantu aku menghadapi seseorang. Kakak Go, Apa? kartu bank yang kau berikan padaku tadi, akan kukembalikan padamu nanti. Bagaimana bisa aku mengambil uangmu? Tidak perlu. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Kakak Go, aku melihatmu. Tidak makan banyak. Bagaimana bisa sebesar itu? Apa maksudmu? Bagaimana bisa sebesar itu? Ini. Kamu nakal sekali. Apa yang ada di pikiranmu sepanjang hari? Tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya, apakah ini benar-benar masalah besar? Tidak. Kau tidak bisa menangkapku. Baiklah, Bocah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di barku? Kakak Go. Mereka datang untuk balas dendam. Pan Yao. Pan Yao? Pergi dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Baiklah. Kalau begitu serahkan Chen Fei. Aku akan segera pergi. Kamu lepaskan Chen Fei. Aku bisa memberimu uang. Sungguh lelucon. Aku Tuan Muda Pan. Apakah aku kekurangan uang sedikit itu? Pan Yao, jika kau berani, hadapi aku. Jangan ganggu wanitaku. Dia bilang aku wanitanya. Berbenturan denganmu? Kalau begitu saudara-saudara yang kubawa hari ini, apakah mereka semua hanya diam saja? Biarkan aku memberitahumu. Hari ini aku akan membunuhmu. Pan Yao. Selama kamu bisa melepaskan Chen Fei, aku bisa memenuhi apapun yang kamu inginkan. Memenuhi apapun yang kuinginkan. Kakak Go, aku bisa mengurus ini sendiri. Kau tidak perlu melakukan ini. Ada begitu banyak dari mereka. Bagaimana kamu bisa menanganinya sendiri? Aku akan membantumu menanganinya kalau begitu. Selama kamu aman. Baiklah, Kakak Go. Mari kita sedikit meramaikan suasana. Berhenti berkelahi, kamu akan membunuh seseorang. Aku tidak ingin melihatmu masuk penjara. Benar. Aku tidak seperti binatang ini.
Selain itu, kematian terlalu baik untukmu. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri. Aku membuat keluarga Lin bangkrut. Bisakah aku pergi sekarang? Jarumku ini tertancap di titik aku pun tur sarafmu. Cukup untuk membuatmu sakit selama berhari-hari. Cepat lepaskan titik tekanannya. Kau mau keluar dari sini atau tidak? Baiklah, baiklah. Keluar. Aku pergi sekarang. Aku pergi. Berapa lama lagi kau akan berpura-pura? Chen Fei, kamu baru saja bilang, aku wanitamu. Salah ucap. Benarkah? Kakak Go. Kau ingin menjadi pacarku? Aku... Jangan bilang, kamu tidak ingin aku menjadi wanitamu. Tentu saja aku mau. Kalau begitu kamu nakal sekali. Kamu benar-benar berani punya niat padaku. Kakak Go. Lihat saja aku akan memberimu pelajaran. Kakak Go. Ada apa ini? Kak Wang, apa yang membawamu ke sini? Bukankah aku di sini bersama Nona Sheng yang cantik untuk membahas sewa? Ada apa? Seorang pelanggan mabuk beberapa waktu lalu dan membuat keributan. Kakak Wang, di sini terlalu kacau. Bagaimana kalau begini? Mari kita pergi ke kamar pribadi untuk membahas perpanjangan. Bagaimana kedengarannya? Kamar pribadi itu bagus. Tenang. Bagus untuk mengobrol. Kalau begitu, mengapa kamu tidak pergi ke kamar pribadi dan menungguku? Aku akan menyiapkan buah untukmu. Baiklah. Aku akan menunggumu. Kakak Go. Bagaimana bisa orang ini begitu menjijikan? Dia bahkan menyentuhmu. Dia hanya memanfaatkan fakta bahwa dia memiliki tanah ini. Jadi dia menggunakan perpanjangan sebagai pengaruh untuk mengancamku. Ini bukan ancaman, dia hanya ingin. Aku tahu apa maksudnya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku akan mengulur waktu selama aku bisa. Kalau begitu, Kakak Go. Kau masuk dulu. Aku akan melihat apa yang terjadi di luar. Kakak Wang, ini adalah buah baru hari ini. Silakan coba. Tidak perlu terburu-buru. Kakak Wang, silakan coba. Apa yang terburu-buru? Kakak Wang, biar aku bantu dengan itu. Anggurnya sudah datang. Lihat. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apa kau tidak melihat Nona Sheng dan aku sedang membahas bisnis? Kakak Wang, begini. Aku meminta Chen Fei membawakanmu anggur. Lihat. Nona Sheng ingin minum sampai tumbang. Ya, Kau tahu diri dan mengerti situasinya. Apa yang kau cengengesan? Cepat keluar. Jangan menghalangi Nona Wang. Dan aku berbicara bisnis. Nyonya Tanah. maaf. Aku mungkin makan sesuatu yang tidak enak untuk makan siang hari ini. Aku perlu ke toilet. Nyonya Tanan, ayo. Pergi sana. Cepat kembali. Kalau tidak, perpanjangan sewa ini akan sulit dinegosiasikan. Kakak Wan, ayo. Biarkan aku minum bersamamu. Ayo Kakak Wang, kau adalah tamu terhormat di sini. Aku sudah mendengar tentangmu dari Nyonya Tanah. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Jangan mencoba mendekatiku. Tetap saja di sini, dengan patuh, dan tunggu sampai ibu kos datang. Kakak Wang. Apa kau mengabaikanku? Mengabaikanmu. Kau hampir merusak perbuatan baikku. Aku sudah baik tidak mengusirmu. Ini. Kakak Wang, sejujurnya aku sangat mengagumimu.
Aku ingin menjadi temanmu. Aku juga bisa mengobati masalah infertilitasmu. Lalu bagaimana bisa aku bilang kau mengabaikanku? Jangan bicara omong kosong. Aku sehat, aku tidak punya masalah itu. Pikirkan baik-baik. Apa kau merasa belakangan ini bahwa kau sakit punggung, pegal kaki, dan kaki lemah? Dan bahwa jumlah benda itu juga relatif sedikit. Pikirkan baik-baik. Ingat. Bagaimana kau tahu? Saya tahu sedikit ilmu medis. Saya bisa tahu hanya dengan melihat wajah Anda. Tidak, saya tidak bisa bicara dengan Anda lagi. Saya harus melayani pelanggan lain. Saya harus pergi. Jangan pergi, kembali sini. Kau benar-benar bisa melihat. Saya bisa melihat banyak hal. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkanku, aku akan memberimu 1 juta. Kakak Wang. Dengan hubungan kita, bisakah saya meminta uang? Saya tidak mau uang. Saya hanya ingin Anda berjanji 3 hal kepada saya. Jangan sebutkan 3 hal saja jika kau bisa menyembuhkanku. Aku akan menyetujui 300 hal. Itu baru semangat, Kakak Wang. Hal pertama. Anda harus membiarkan bar ibu kos saya memiliki perpanjangan sewa tanpa The batas. film was Dan Anda harus mengurangi translated sewa sebesar and 30%. narrated by M Media. Tidak masalah, aku akan mengubah kontrak besok. Bagus, hal kedua. Anda harus berhenti merokok dan minum dalam 3 bulan ke depan. Baiklah, berhenti saja merokok dan minum. Aku akan berhenti hari ini. Sungguh pria sejati. 2 hal pertama itu mudah. Hal ketiga itu sulit. Hal ketiga adalah, selain istri Anda, yang adalah kakak ipar saya, Anda tidak boleh menyentuh wanita lain. Ini, Kakak Wang, dengarkan saya. Metode medis saya didasarkan pada apa yang diciptakan oleh tabib suci. Tabib suci. Jadi, dalam metode ini, dia menetapkan sebuah pantangan, yaitu, jika Anda menyentuh wanita lain, selain istri Anda, tahukah Anda apa yang akan terjadi pada Anda? apa yang akan terjadi? Pikirkan tentang rasa sakit itu. Kau dan aku. Aku. Kakak Wan, jangan khawatir. Pikirkan, apakah Anda ingin memiliki keturunan? Atau Anda ingin menikmati diri sendiri untuk saat ini? Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Kalau begitu, mari kita mulai perawatannya sekarang. Tunggu, biar ku beritahu. Bocah, jangan bohong padaku. Jika kau berani membohongiku. Tidak, Kakak Wan, metode Anda. Saya sudah mendengarnya. Beraninya saya berbohong kepada Anda. Obati saja. Tepat di sini. Di sini, Baiklah, kemari. Kakak Wan, kalau begitu saya akan memasukkannya. Masukkan. Baiklah. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Kakak. Bagaimana perasaanku? Aku terus ingin melakukan hal itu. Anda merasakannya. Aku ingin. Mulai panas. Panas. Seperti ini, Kakak Wan. Cepat pulang dan temui kakak ipar Anda. Kakak Wang. Kamu, Tidak apa-apa tentang perpanjangan sewa. Kau bisa menyewanya selama yang kau mau. Dan kemudian, sewanya akan dikurangi 30% untukmu. terima kasih Kakak Wang. Henfei, kenapa Kakak Wang ini tiba-tiba setuju untuk memperpanjang sewa dan juga mengurangi sewa untuk kita? Itu karena saya mengobati beberapa penyakit membandel Kakak Wan. Penyakit keras kepala. Dasar bocah nakal, kamu benar-benar mampu. Tentu saja. Kakak Gur, lihat saya. Saya sudah membantu Anda menyelesaikan masalah kecil ini. Tidakkah Anda seharusnya memberi saya hadiah? Hadiah untukmu. Kalau begitu, hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Baiklah, saya mau. Mau melakukan apa?
Saya Anda tahu. Dasar mesum kecil. Masih mau hadiah? Tapi, mengingat kamu menyelamatkan bar hari ini, aku bisa hari ini memberimu sedikit hadiah dan itu bisa lebih. Sedikit lebih berlebihan dari Wang Pao. Ayolah. Dasar bocah nakal. Menurutmu kakak gumu ini, apa? Aku beritahu ya, hadiah hari ini dibatalkan. Aku. Kalau begitu Anda tidak bisa membatalkannya, kapanpun Anda mau. Baiklah, karena kamu sudah berbuat baik hari ini. Aku akan memberimu hadiah. Ikut aku. Ayo pergi. Ini indah sekali. Halo, berapa harga berlian ini? Ini 200.000. 200.000. film was translated and narrated Baiklah, by kalau M begitu, Media. kami ambil. Kakak Go. 200.000 terlalu mahal. Beli saja yang lebih murah. Chen Fei, kamu terlalu meremehkan kakak Go. Uang sedikit ini bagi kakak Go, bukan apa-apa. Saya tahu. Gesek kartunya. Tertawa terbahak-bahak. Aku mati tertawa. Kami melihatnya begitu lama. Mengira kamu akan membeli cincin berlian yang sangat mahal. Ternyata hanya berlian kecil 200.000. Orang miskin tetaplah orang miskin. Chen Fei, jika kau tidak dipelihara olehnya, kau mungkin bahkan tidak akan bisa masuk pintu ini. Aku menyuruhmu menjaga ucapanmu. Biar ku beritahu. Chen Fei dan aku sekarang dalam hubungan pacaran. Lihat itu. Dia bahkan mengakuinya. Cantik, kenapa kau tidak memeliharaku juga? Tubuhku tidak kalah dari Chen Fei. Aku jamin aku akan memberimu kesenangan setiap malam. Pan Yao, apakah Anda belum cukup dipukuli? Apa? Mau memukulku? Biar ku beritahu, Chen Fei, ada kamera keamanan di mana-mana di sini. Coba sentuh aku. Aku jamin aku akan membuatmu kehilangan setiap sen yang kau miliki. Mungkin. Dia hanya punya sepasar pun di sakunya. Aku. Chen Fei, jangan pedulikan dua bajingan ini. Mari kita beli yang kita butuhkan dan pergi. Kartu apa yang kau geset? Aku bertanya padamu. Aku belum cukup bersenang-senang. Pan Yao, ambilkan kartu itu untuk saya. Bagaimana jika aku tidak mengambilnya? Biar ku beritahu, Chen Fei. Jika kau berani menyentuhku, coba saja. Aku tidak hanya akan membuatmu kehilangan setiap sen yang kau miliki. Aku juga akan membuatmu membusuk di penjara. Lepaskan. Chen Fei, mari kita beli yang kita butuhkan dan pergi. Aku tidak mau melihat bajingan ini. Baik. Ayo pergi. Jika ada yang pergi, aku yang pertama. Pelayan. Gesek kartunya. Yang kubeli adalah berlian 5 karat. Bernilai lebih dari 1 juta. Jauh lebih baik daripada beberapa orang yang membeli berlian kecil itu. Benar. Tuan, ini resi Anda, mohon disimpan. Chen Fei, biar ku beritahu. Sampah sepertimu hanya pantas memakai moisanete, mengerti? Apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku adalah, dia bahkan tidak pantas masuk pintu ini. Hanya pantas memakai moisanet. Halo. Berapa harganya ini? Ini adalah berlian darah Afrika Selatan. Harga penuhnya 39 juta. Aku ambil, pinrei kodenya. Tunggu sebentar, Kakak Go. Anda tidak perlu mencoba membuktikan sesuatu untuk saya dan mengeluarkan uang. Chen Fei. Aku hanya ingin membelinya dan memberikannya padamu. Aku ingin kamu memakainya setiap hari dan biarkan dia melihatnya. Baiklah, punya nyali. Hei, pelayan. Pilihkan aku yang lebih mahal dari miliknya. Tuan, yang ini adalah hati samudra kami senilai 128 juta. Gesek kartunya. Baiklah, mohon disimpan baik-baik.
Biarkan aku melihat berapa banyak uang yang benar-benar kau miliki. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kakakku. Jangan pedulikan bajingan-bajingan ini. Kita bisa pergi ke toko perhiasan lain saja. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pergi sana, sampah miskin. Siapa yang kamu sebut sampah miskin? Nona Tang. Aku berbicara tentang diriku sendiri. Membicarakan diriku sendiri. Kamu punya banyak uang. Tidak. Nona Tang, The film was apa yang sedikit kumiliki translated and hanyalah uang narrated receh by dibandingkan dengan Media. kekayaanmu. Apa yang baru saja dia beli? Nona, dia membeli hati samudra. Senilai 128 juta. Lalu kapan yang senilai 80 juta milik saya? Berlian merah muda kerajaan Inggris. Akan tiba besok. Baik. Setelah tiba, segera kirimkan ke rumah bapak ini. Tidak, Nona Tang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa, seluruh toko ini milik saya. 80 juta itu bukan apa-apa, tidak layak disebut. Baiklah, Chen Fei, kalau kamu tanya aku, kamu seharusnya menerimanya saja. Uang sedikit ini bukan apa-apa. Bagi Nona Tang. baiklah, kalau begitu terima kasih Nona Tang. Benar, Nona Tang. Anda bilang toko ini milik Anda. Kalau begitu bisakah Anda mematikan pengawasan sementara? Apa yang ingin kamu lakukan? Balas dendam. Qian Fei. Apa yang ingin kau lakukan? Qian Fei, jangan main-main Qian Fei. Bukankah tadi Anda ingin saya memukul Anda? Saya akan memuaskan Anda sekarang. Keterlaluan. Biarkan Anda sombong. Masih bicara? Pergi sana. Aku akan pergi. Anda masih belum pergi? Pergi. Kakakku, ayo kita pergi. Ayo pergi. Kakakku, Chen Fei, jangan lupa menyelamatkan kakak saya akhir pekan ini. baiklah, saya akan ingat. Kakakku, mengapa Anda tiba-tiba marah? Kamu akan mengambil apapun yang diberikan Tang Xiaoya ini. Bukankah tadi Anda menyuruh saya mengambilnya? Ketika aku menyuruhmu mengambilnya, maksudku, kamu tidak boleh mengambilnya. Tidakkah kamu tahu wanita suka mengatakan kebalikan dari apa yang mereka maksud? Bagaimana saya bisa tahu itu logikanya? Aku yang membawamu ke sini untuk berbelanja hari ini. Pada akhirnya, aku bekerja untuk orang lain tanpa hasil. Maafkan saya. Saya tidak tahu itu yang Anda maksud. Saya tidak akan membuat Anda marah di masa depan. Tidak, aku tidak. Kakakku, bisakah Anda menyetir? Apakah Chen Fei masih sibuk? Kakakku, Kenapa kamu tidak tidur nyenyak semalam? itu bukan karena. Apakah itu mobil di garasi tadi malam? Merusak perbuatan baik saya. Saya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Itu. Ini, ambil benda ini. Khusus untuk menyembuhkan begadang. Benda ini tidak hanya menyembuhkan begadang. Omong kosong apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Saya akan menerima telepon dulu. Halo, ada apa? Serangan kakak sulung Kambur. Cepat kemari. Baik, saya akan segera ke sana. Mau kemana? Saya akan menyelamatkan Tang Xiaojun. Bukankah ini belum akhir pekan?
Saya tidak tahu, saya tidak akan bicara lagi. Dasar brengsek. Chen Fei, Apa gejalanya? kejang-kejang, dan kemudian mulutnya berbusa ini. Tidak, tidak. Jatuh dari tebing. Tidak akan ada gejala-gejala The ini. film was translated Mungkin ada cerita and lain. narrated by Bergerak M lebih Media. cepat. Dr. Chan, apakah racunmu berguna? Kenapa Tang Xiaojun belum mati juga? Tunggu saja 5 menit lagi. Jika dia tidak mati dalam 5 menit, temui aku. Menunggu Tang Xiaojun mati. Aku akan segera menikah lagi. Aku tidak ingin menjadi istri orang bodoh. Chen Fei ini, Xiaofi, kau akhirnya tiba. Chen Fei ada di sini. Biar saya lihat. Racun menyerang jantung. Hanya tersisa 3 menit. beraninya kamu menyentuh suamiku. Bangun. Kau pelayan bar. Apa kau punya izin medis? Waktunya tidak banyak lagi. Pak Tuatang, aku sudah menyuntik Tuan Mudatan dengan suntikan itu. Dia akan segera baik-baik saja. Jika pelayan Ino diizinkan memberikan pertolongan pertama, itu bisa memengaruhi khasiat obatnya. Tapi setelah kau menyuntiknya dengan obat, dia malah jadi seperti ini. Biarkan Dr. Chen membantu melihatnya. Ini adalah reaksi normal. Ayah, jangan khawatir. Ayah, jangan percaya padanya. Dia akan meracuni kakak tertua. Berhentilah membuat tuduhan palsu. Bagaimana mungkin aku meracuni suamiku? Hanya tersisa 1 menit. Tidak ada waktu, cepatlah. Minggir. Chen Fei, cepatlah. Racun itu kebetulan bereaksi saat jarum ditusukkan. Aku kebetulan bisa menyematkan kematian Xiaojun padanya. Xiaojun, kakak. Xiaojun, Xiaojun. Xiaojun, bangun. Kamu membunuh Xiaojun? Dia pasti baik-baik saja. Jika dia meminum obat Dr. Chen, tapi kamu bersikeras menggunakan jarum perakmu yang rusak, menyebabkan dia muntah darah dan mati. Dia hanya tidak sadarkan diri sementara. Hanya terlalu lemah. Pingsan sementara. Apa kamu pikir aku buta? Dia jelas muntah beberapa kali darah. Darah yang dia muntahkan semuanya darah beracun. Kau hanya seorang pelayan bar. Apa kau tahu seperti apa darah beracun itu? Kurasa kau sengaja mengulur waktu. Mencari kesempatan untuk kaburkan. Dr. Chen, tolong tunjukkan rasa hormat. Chen Fei, dulunya adalah seorang intern di rumah sakit kota, dan dia bahkan menyelamatkan hidupku. Pak Tuatang, mengenai penyakitmu waktu itu, aku dengar Lina menyebutkannya. Kurasa dia hanya beruntun, dan mengenai titik yang tepat. Begitulah cara dia menyelamatkanmu. Ya, ayah. Bagaimana mungkin mantan intern dari rumah sakit bisa menyelamatkan kamu saat kamu sakit parah? Kurasa dia hanya menebak dengan benar. Baiklah. Karena kalian berdua bilang saya menebak. Hari ini, saya akan menebak sekali lagi agar kalian lihat. Apa yang kamu lakukan? Kakak, Racun-racun di tubuh kakak Tang sudah saya paksa keluar. Tapi dimensianya masih membutuhkan perawatan lebih lanjut. Kalian berdua, pikir saya menebak kali ini. Bagaimana kau melakukannya? Kalian tidak perlu mendiskusikan hal-hal ini dengan saya. Katakan saja pada saya, apakah saya menebak kali ini atau tidak. Aku akui itu. The film was kemana kalian? translated and narrated by M Apa aku Media. tidak boleh ke kamar mandi? Tidak. Kau dan dia perlu menjelaskan dengan jelas tentang meracuni Tuan Muda Tang sebelum kalian bisa pergi kemanapun. berhentilah membuat tuduhan palsu. Benarkah? Kamu harus punya bukti saat berbicara. Bukti. Baik, Chen Fei. Putar rekaman yang baru saja kita buat, agar dia dengar. Jangan terburu-buru Xiao ya. Saya ingin kakak Tang mendengar dengan telinganya sendiri. Percakapan antara kau dan dukun ini. Saya juga ingin kakak Tang secara pribadi menceraikanmu, kau wanita beracun. Tapi kakak laki-laki saya belum bangun.
Xiaoya, saya hanya butuh 1 jarum. Dan Kakak Tang akan kembali normal. Apa kau percaya? Konyol. Demensia tuanmu datang. Adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa sembuhkan. Kau bocah ingusan. Bisakah kau menyembuhkannya? Minggir. Chen Fei, Dr. Chen adalah seorang PhD medis. Jika dia tidak bisa melakukannya, bisakah kamu? Bagaimana jika saya bilang saya bisa? Apa kau benar-benar berpikir aku pun purmu semacam kekuatan maha kuasa? Aku beritahu kau, jika kau menyembuhkan tuanmu datang hari ini, aku akan langsung melompat dari sana. Baiklah. Kalau begitu, buka mata anjingmu lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik. Kakak, Xiao Jun. kakak, Kau ini. kakak, namanya Chen Fei. Dia yang baru saja menyelamatkanmu. Dr. Chen, apa kau bertanggung jawab atas apa yang baru saja kau katakan? Aku hanya bercanda denganmu. Adik kecil, keahlian medis ini brilian. Aku mengagumimu. Hanya bercanda. Xiaoya, apa kau percaya? Tentu saja tidak. Apa kau dengar itu, Dr. Chen? Kau sendiri yang mengatakannya. Kau akan melompat dari sini. Lompat sekarang. Tapi jangan khawatir. Kau tidak akan mati. Paling-paling kau akan berakhir cacat. Lompat-lompat. Tidak. Pak Tuatan, kau tidak ingin aku melompat dari sini kan? Chen Fei. Mengingat dia baru saja membantu Xiao Jun. Jangan mempersulitnya. Tang Tua. Dia memang membantu. Bantuan macam apa yang dia berikan sampai menyebabkan kematian Kakak Tang? Dengarkan ini. Jika dia tidak mati dalam 5 menit, temui aku. Begitu Tang Xiao Jun meninggal, aku akan segera menikah lagi. Kau wanita beracun berhati ular. Berhati ular. Kamu jati idiot waktu itu karena jatuh. Hidup hanya penderitaan. Aku membantumu untuk bebas darinya. Kau masih berani mengatakan itu. Apa? Kamu orang sakit-sakitan masih mau memukulku? Seharusnya aku tidak menikahimu sejak awal. Aku ingin menceraikanmu. Ceraikan aku. Aku ingin kamu menyatakan kepada publik bahwa kamu merasa tidak cukup baik untukku dan bersedia bercerai. Kalau tidak, keluarga Lin kami tidak akan melepaskanmu. Kau, Kekuatan keluarga Lin kami bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Tangmu. Kau dari keluarga Lin. Apa hubunganmu dengan Lin Xian? Itu kakakku. Apa yang kamu takutkan? Saya bahkan tidak tahu cara menulis kata takut. kau berani memukul adik tuanmu Dahlia. Kau mati. Saya mati. Saya beritahu kau, siapapun dari keluarga Lin, saya akan memukul mereka setiap kali saya melihat mereka. Kamu tamat. Aku akan menyuruh kakakku memukulmu sampai lumpuh. Kamu masih berani bertindak sembarangan. Kalian berdua, keluar dari sini sekarang juga. Kamu, tunggu saja. Aku akan membunuh kalian semua. Dr. Chen, Nona Tang ada apa? kamu berkolusi dengan Lina untuk meracuni dan menjebak kakak laki-laki saya. Bagaimana kami harus berurusan denganmu? Nona Tang, itu semua ide wanita beracun itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa kamu pikir saya akan percaya padamu? Kakak, bagaimana kalau kita biarkan saja dia membusuk di penjara? Lakukan seperti yang kau katakan. Tuan Tang, pikirkan saja semua tahun aku telah menjadi dokter pribadimu. Tolong ampuni aku. Seseorang datang. Jangan, Tuan Tang. Ampuni aku kali ini saja. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan, Tuan Tang. Tuan Tang, kali ini saja. The film was Tang Tua, translated and jadi sekarang, narrated by kakak M. juga sudah Media. sembuh. Tidak ada lagi yang harus dilakukan di sini. Saya akan pergi sekarang. Chen Fei. Lihat, ini sudah sangat larut. Malam ini, jika kau tidak keberatan, menginap saja di sini malam ini. Bagaimana kalau berangkat besok? Jadi, baiklah, kalau begitu. Kalau begitu saya akan mengganggu. Chen Fei, kau sudah lama tidak makan. Kau pasti lapar. Aku akan segera memberitahu dapur untuk membuatkan kita makanan. Baiklah, saya sangat lapar. Dia tidak bisa diselamatkan. Tidak bagus. Napas pasien tiba-tiba berhenti. Cepat lakukan CPR. Dekan Lee, bawa pasien ke konferensi pers. Secepat mungkin.
Kenapa? Sudahlah. Lakukan saja apa kataku. Ya, Dekan Kiao, apakah Anda punya rekam medis pasien yang baru saja menelepon ini? Akan ku beritahu sendiri tentang itu. pria tua ini mengidapkan Kak. Sebelum datang ke pusat medis nasional, dia telah menjalani kemoterapi selama 3 tahun. Obat-obatan kemoterapi itu sudah menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Bahkan lebih menyakitkan daripada kanker itu sendiri. Apa maksudmu? Apa kau mengatakan bahwa perpanbaran ini kemoterapi tidak efektif? Jika dia tidak menjalani kemoterapi, dia bisa hidup setidaknya 2 tahun lagi. Obat kemoterapi menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat pasien, sehingga menyebabkan henti napas mendadak. Bisakah dia masih diselamatkan? Kau bahkan tidak memeriksa nadinya. Bagaimana kau tahu apa yang salah dengannya? Pergi dari sini. Biarkan aku yang melakukannya. Pasien jelas mengalami pendarahan di paru-paru, menyebabkan henti napas mendadak. Yang dibutuhkan hanyalah memasukkan darah tubuh ke dalam paru-paru. Anda telah membuat diagnosis yang salah. Meskipun pasien mengalami pendarahan di paru-paru, itu tidak cukup untuk menyebabkannya mengalami henti napas mendadak. Masalahnya terletak pada sistem saraf pusat. Sungguh lelucon. Pasien yang sudah kutangani, jumlahnya setidaknya 8.000, jika tidak 10.000. Bagaimana mungkin aku salah? Kau tetap saja di pinggir, dan perhatikan baik-baik. Mungkin kau bahkan bisa diam-diam, mempelajari sesuatu. Jika Anda menusukkan jarum itu, dia mungkin akan mati. Jika kau ikut campur lagi, saat itulah dia akan mati. Lepaskan sekarang. Apakah Anda ingin membunuhnya? Apa kau meragukan kemampuan medisku? Menurutku kau sengaja mencoba membuat pasien kelelahan sampai mati, sehingga terlepas dari menang atau kalah. Anda bisa mundur tanpa cedera. Baiklah. Karena Anda mengatakannya begitu, saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi mari kita luruskan satu hal. Ketika Anda tidak bisa menghidupkannya kembali, jangan datang memohon kepada saya. Nah, perhatikan baik-baik. Kau sudah sarapan? Tidak, Kalau begitu, kau tidak lapar? bukan urusanmu. Chen Fei, kamu sudah mendaftarkan pernikahanmu. Kenapa kamu masih menggangguku? Aku tidak mendapatkan sertifikatnya. Belum. Tang Xiaoya dan wanita muda itu, keduanya sangat cantik. Pria manapun akan tergoda. Kamu tidak akan mendapatkan sertifikat. Dengan keduanya, kan? Jika begitu, aku juga ingin mendapatkan akta nikah denganmu. Aku bahkan tidak mau bicara denganmu, Sunggul. Ayo. Video konferensi pertukaran. Mari kita lihat. Maaf Chen Fei. Aku salah paham padamu. Ayo. Ini masalah kecil, tidak apa-apa. Jangan diambil hati, dan jangan terlalu dipikirkan. Chen Fei. Tentang apa yang kutanyakan padamu sebelumnya, kamu belum menjawabku. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Chen Fei, sesuatu yang besar terjadi di Medistang. Cepat datang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Xiao Ji, aku harus pergi. Medistan, bisakah kau membantuku meminta izin? Profesor Shen ada di sini. Xiaoya, apa yang terjadi? Chen Fei, banyak orang telah mengonsumsi baibao dan terbaru yang kami kembangkan. Ada masalah. Apa gejalanya? Apakah serius? Kami belum tahu. Tapi seseorang telah meninggal. Apa kau tahu tentang Baibao dan apakah ada masalah di suatu tempat? Kami sudah mengujinya. Semua indikatornya memenuhi syarat.
Lihat ini. Laporannya baik-baik saja. Kita hanya bisa mencari petunjuk dari pasien. Mereka semua sedang dirawat di keluarga Tang. Aku akan membawamu melihat. Apakah anggota keluarga pasien ada di sini? Ya, Kita sebagai eksekutif senior Medistan seharusnya tidak bertemu langsung dengan anggota keluarga pasien. Kau tahu maksudku, kan? Xiaoya, jangan khawatir. Aku di sini. Tetap tenang. Chen Fei, ini Dekan Wang. Dia adalah seorang peneliti di Madistang kami. Dan juga seorang dokter di rumah sakit ini. Halo Dekan Wang, saya Chen Fei. Profesor Chen, aku dengar kemampuan medismu luar biasa. Kau benar-benar membuat tabib ilahi Chen menderita di pertemuan pertukaran. Apakah ini benar? Tidak. Ya, Dokter Ilahi Chen hanya membiarkanku menang. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin tabib ilahi Chen kalah dari anak muda sepertimu? Ketua Tang, apakah kau melihat itu? Anak ini tidak punya kemampuan untuk memenuhi syarat sebagai seorang profesor di Tang Medica. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Tidak, aku tidak berani. Hanya saja ini terlalu keterlaluan. Dia bahkan tidak punya izin praktik medis. Baiklah, jika kamu meragukan keputusannya, kamu bisa menonton videonya. Rapat pertukaran. Ketua Tang, ini Keluar, perawatan Profesor Chen. Tidak suka diganggu. Ada apa dengannya? Cepat. Seseorang meracuninya. Apa yang harus kita lakukan? Aku sekarang menggunakan jarum perah untuk menyegel gerbang hidupnya. Selama jarumnya tidak dicabut, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tapi untuk sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuhnya, itu akan memakan waktu lama. Tapi, siapa yang akan meracuninya? Apa yang kamu lakukan di sini? melakukan kunjungan pasien. Itu adalah peraturan rumah sakit. Ada apa? Kamu bisa berkeliling, tapi jangan. Apa ini? Mati. Apa yang kau lakukan padanya? Aku ingin bertanya padamu, mengapa kau mencabut jarumnya? Ini yang aku gunakan untuk menyegel gerbang hidupnya. Aku belum pernah mendengar itu. Gerbang vital apa? Kau jelas-jelas membunuhnya. Dekan Wang, kamu jelas-jelas mengacau dan membunuh pasien. Bagaimana kamu bisa mengalihkan kesalahan kepada Profesor Chen? Kau wanita jahat. Kau ingin melindunginya? Bukan. Biar ku beritahu. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini, dia tetap membunuhnya. Panggil direkturmu ke sini untukku. Panggil direkturmu ke sini untukku. Jadi kau pandai memanggil orang. Seseorang. Bawa padaku. Keluarga pasien. Suami, bagaimana kabarmu? Kakak. Dua orang ini adalah eksekutif tingkat tinggi dari Medistan. Merekalah yang barusan membunuh suamimu. Kamu. Kembalikan suamiku. Kakak, kembalikan suamiku. Kakak, tenanglah. Tenanglah. Dengarkan aku. Masalahnya tidak seperti yang kau kira. Kakak, pria ini adalah seorang profesor di Medistan. Kau tidak boleh mempercayai apa yang dia katakan. Diam. Bukankah kamu juga dari Madistang? Hak apa yang kamu miliki untuk menuduh kami? Maafkan aku. Aku sekarang bersama Lin S. Medica. Mereka membayarku 3 kali lipat lebih banyak darimu. Kakak, kasus obat palsu Medistan tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan kejar aku. Itu semua mereka. Kamu. Tidak, tidak, tidak. Kakak. Dengarkan aku sebentar saja. Baiklah. Barusan suamimu. Aku sudah menariknya kembali dari gerbang neraka. Itu dia yang membunuh suamimu lagi. Jangan dengarkan omong kosongnya, kakak. Aku sudah berpraktik kedokteran lebih dari 1 dekade, dan aku belum pernah menemukan situasi seperti ini sebelumnya. Kau jelas-jelas menusukkan jarum secara acak ke pasien yang menyebabkan kematiannya. Kakak.
Kakak. Aku mohon kembalikan suamiku padaku. Kakak. Tenanglah. Kami tidak akan pernah menyakiti suamimu. Benar, Kakak. Wanita ini adalah ketua Medistan. Dialah yang memerintahkan produksi obat palsu. Dia juga yang baru saja menyuruh Chen Fei membunuh suamimu. Kakak dengarkan penjelasanku. Kami benar-benar tidak ingin membunuh suamimu. Tolong kembalikan suamiku. Xiaoya. Bagaimana Xiaoya? Chen Fei, cepat pergi dan jelaskan kepada keluarga pasien. Kami tidak ingin membunuh suaminya. Cepat. Orang itu sudah meninggal. Apa gunanya menjelaskan? Bagaimana jika aku bisa menghidupkannya kembali? Chen Fei, apa kau sudah gila? Pasiennya sudah meninggal. Jika kau bisa menghidupkannya kembali dari kematian, kau seharusnya sudah di surga sekarang, karena hanya dewa yang bisa melakukannya. Selama waktu kematian tidak melebihi 6 jam. Aku bisa menyelamatkan mereka. Kakak, jangan percaya padanya. Mereka menipumu. Ini kesempatan terakhirmu. Aku akan mempercayaimu kali ini. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan suamiku, aku akan melawanimu sampai mati. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Chen Fei, akan kulihat bagaimana kau membereskan ini nanti. Tamparan ini adalah bunga karena kau menyakiti Xiaoya. Setelah aku menyelamatkan pasien, aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu. Baik, Chen Fei, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Dalam 6 jam setelah kematian seseorang, kesadarannya belum meninggalkan tubuh. Itu hanya jatuh ke dalam tidur nyenyak. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengaktifkannya. Chen Fei, logika macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Apa kau baru saja mengarangnya? Mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan, aku akan memukulmu sekali. Baik, kau tunggu. Baiklah, cepatlah. Suami, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Apakah ada hal lain yang terasa tidak nyaman di tubuhmu? Ngomong-ngomong, Xiaoya. Telepon rumah sakit. Lihat apakah ada. Pasien yang meninggal tidak lebih dari 6 jam. Kemari. Halo. Apakah rumah sakit kita punya pasien yang meninggal dalam 6 jam? Cepat. Cepat bawa mereka ke bangsal 6 untukku. Itu mengerikan, itu dia. Kemarin, Xiaoya. Sekarang aku akan mengobati lukamu. Ada apa? Dia meninggal karena luka senjata tajam. Membutuhkan operasi lain. Aku akan memberinya pereda nyeri dulu. Baiklah, cepat.
Bagaimana? Atur agar dokter melakukan operasi padanya. Mengenai mengapa dia dibunuh, kita akan membicarakannya setelah operasi. Tunggu. Aku ditusuk oleh Direktur Wan. Apa ini? Orang jahat ini pasti sudah kabur saat melihat situasinya tidak bagus. Xiaoya, selagi dia belum kabur, cepat panggil keamanan untuk menjaga gedung. Baiklah, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. kalian keluar dulu. Kamu keji. Sebenarnya berkolusi dengan keluarga Lin, merusak Baibao dan Aku memberitahumu. Kau harus punya bukti untuk bicara. Jangan salahkan aku. bukti. Baiklah. Pasien ini, tolong ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Masalahnya begini. Kemana orang ini pergi? Halo Tuan Mudalia. Apakah masalahnya sudah beres? Sudah beres. Aku menaruh racun kerja lambat di setiap botol obat. Sekarang sesuatu telah terjadi pada seseorang. Mereka pasti akan membawa obat itu untuk pemeriksaan kualitas. Bagaimana kau akan menanganinya? Tuan Mudalin, di setiap botol obat ini ada 150 pil. Kemungkinan mereka mendapatkan obat beracun kurang dari 1%. Bagus sekali. Ingat, buatlah keributan sebesar mungkin. Baik, jangan khawatir Tuan Mudalia. Aku pasti akan membunuh semua pasien. Dan kemudian menjebak keluarga Tang. Dengan begitu mereka tidak akan jauh dari kebangkrutan. Mengapa kau melakukan ini? Keadaannya tidak seperti yang kau pikirkan. Aku akan menelepon polisi untuk menangkapmu sekarang. Dasar binatang, kamu tidak hanya mengkhianati keluarga Tang, tapi kamu juga menyerang pasien yang tidak bersalah. Kamu harus ditembak. Chen Fei panggil polisi. Terlalu dini untuk memanggil polisi sekarang. Biarkan dia menyerahkan bukti kolusinya dengan keluarga Lin dulu. Aku tahu buktimu adalah catatan panggilan dengan keluarga Lin. Serahkan ponselmu padaku. Apakah benar jika aku menyerahkan ponselku, kau akan membiarkanku pergi? Tentu saja. Tentu saja. Selama kau menyerahkan ponselmu, kami tidak akan pernah memanggil polisi. Baik. Semua catatan panggilanku dengan mereka ada di sini. Bisakah aku pergi sekarang? Kau mau kemana? Karena kau tidak menelepon polisi. Tentu saja aku akan pulang. Maksudku tidak memanggil polisi. Berarti mengirimmu langsung ke Biro Keamanan Publik. Kau. The film was Keamanan. translated and narrated by M Media. Kirim dia langsung ke Biro Keamanan Publik. Yang awalnya kupikirkan adalah mengirimmu ke Biro Keamanan Publik akan menjadi akhirnya, tapi kau bersikeras mencari mati. Keamanan. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Dan membongkar konspirasi keluarga Lin ke media. Ayo pergi. Nona Tang keluar. Saja posting. Siapapun yang tidak mempostingnya adalah cucuku. Baik. Aku akan mengunggahnya sekarang juga. Sekarang setelah daya tawar hilang, cepat serahkan ponsel Direktur Wang. Mimpi saja. Aku memberitahumu.
Aku sudah punya foto-foto pribadi kau dan Xiaoya. Disalin 10.000 kali. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan mengirimkan semua 10.000 salinan itu. Semuanya keluar. Chen Fei, jangan lepaskan. Bagaimanapun juga aku sudah tunangannya. Manfaatkan kesempatan ini agar Kyoji dan Nyonya pemilik bar milikmu tahu, lalu berhenti melangkah. Apel, kamu tunangannya. Apa kau tidak menonton video konferensi pertukaran itu? Ayahku sudah menjodohkanku dengannya sejak lama. Baiklah. Karena foto-foto telanjang itu tidak berhasil, maka aku punya trik kedua. Aku akan memanggil anak buahku sekarang juga untuk memukulmu babak belur. Telepon siapa? Pan Yao. Jangan lupa dia sudah takut padaku. Orang yang kupanggil adalah orang besar. Seorang gangster lokal yang terkenal. Jangan sampai kamu begitu takut sampai mengompol nanti. Jangan bicara omong kosong. Aku akan lihat apa yang bisa dia lakukan padaku hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku, Tuan Muda Lien. Kakak Chen Fei, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk mengambil sesuatu dari Tuan Muda Lin. Dimengerti. Tuan Muda Lien, tolong aku. Pergi kembalikan padanya ponsel itu. Wang Pao, kenapa kamu memihak anak ini? Dia membuat istriku hamil. Tidak. Dia menyembuhkan penyakit kronisku. Dan kemudian aku membuat istriku hamil. Kupikir itu adalah bantuan besar. Jadi dia menyembuhkan masalah kemandulanmu. Aku memberitahumu hari ini. Bahkan jika Raja Langit datang, kamu tidak akan mendapatkan telepon itu. Jangan berpikir hanya karena kau tuan muda keluarga Lin. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Baiklah. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku, aku akan memastikan kamu tidak menjadi gangster lokal. Jika aku tidak jadi, ya tidak jadi. Kamu benar-benar berani menyentuhku. Aku memberitahumu. Musuh-musuh Chen Fei adalah musuhku. Hari ini aku akan memukulmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Keluar dari sini. Pergi. Baiklah, cukup. Ayo, bangun. Tanahnya dingin. Kau bangun dulu. Tuan Muda Lin, kau harus cepat menyerahkan ponselnya. Kalau tidak, kau benar-benar akan dipukuli babak belur. Kamu bermimpi. Pukul. Aku bilang, berikan. Tuan Muda Lin, kenapa kau dipukuli lagi? Bangun, bangun. Aku akan memberikannya. Kau bersedia memberikannya. Xiaoya, ini telepon Direktur Wang. Baiklah, ayo kita putar balik dan pulang. Ayo pergi. Kau mau kembali? Tidak sampai kau melewati siku. Aku tidak menyangka kepala keluarga Lin yang tertutup itu akan keluar dari gunung suatu hari nanti. Ini menyangkut keselamatan keluarga Linku. Bagaimana mungkin aku bisa duduk diam dan menunggu kehancuranku? Tang Xiaoye, tolong tinggalkan ponselmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku sebagai orang tua. Menggangguku. Hanya dengan udang-udang kecil itu. Di belakangmu. Aku khawatir mereka jika digabungkan tidak akan bisa mengalahkan Chen Fei kita. Aku tahu kau pelayan ini punya beberapa keahlian. Tapi bisakah dia mengalahkan senapan sniper? Ayah, The film was kamu benar-benar luar translated biasa. and narrated Tanpa by membuang Anna satu prajurit Media. pun, kamu mengalahkan mereka semua. Idiot. Belajarlah dariku di masa depan. Jika aku tidak datang hari ini,
keluarga Lin kita pasti sudah tamat. Ikat mereka semua. Cari tempat untuk membunuh mereka. Ayah, tapi Tang Xiaoya belum. Membuat masalah ini menjadi publik, maka kasus kita dengan obat palsu Tang tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah otakmu terjepit pintu? Selama kau membunuh mereka semua, siapa yang akan menuntut kita? Apakah masih perlu dipublikasikan? Bagaimana jika keluarga Tang menyelidiki? Apa yang kita katakan? Bagaimanapun, mereka tidak punya bukti di tangan mereka. Kita tidak akan mengakuinya saja. Dimengerti? Seseorang ikat mereka untukku. Chen Fei, Xiaoya, Xiaoya. Ini tempat yang bagus. Mari kita lakukan. Gadis ini lumayan. Biarkan saudara-saudara BR senang-senang. Kamu ingin dihormati. Tidakkah kamu lihat siapa bosnya sekarang? Lin Xian. Jika kau berani menyentuh Xiaoya lagi, aku akan menghancurkan kejantananmu, kau percaya? Beri dia pelajaran. hentikan, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Baiklah, kita tidak perlu bertarung. Layani aku dengan baik. Lin Xian. Xiaoya. Lin Xian. Berani merusak waktu senangku. Wang Pao. Lin Xian. Wang Pu. Chen Fei, Chen Fei. Chen Fei, selamatkan dia. Wang Pu. Selamatkan dia, selamatkan dia. Tidak ada gunanya. Hatinya telah hancur. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah kau pernah menyelamatkan orang mati sebelumnya? Coba saja Chen Fei. Baiklah, aku akan coba. Bagaimana Chen Fei? Mustahil. Dalam waktu kurang dari 5 menit, itu akan meledak. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Aku sudah lama ingin mati bersamamu. Katakan di mana bomnya. Aku tidak bisa memberitahumu. Kau mati. Kalian cepat pergi dari sini, cepat. Kita akan pergi bersama. Aku tidak akan pergi. Aku akan mencari alat untuk menjinakkan bom. Kalian pergi dulu. Aku tidak akan pergi. Pergi. Aku tidak akan pergi. Chen Fei. Wang Pao. Kau menemukan alat untuk menjinakkan bom? Kau, pantas saja aku menemukanmu hati yang baik. Bagus sekali. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti sepatah kata pun? Beginilah yang terjadi. Chen Fei, apa benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan Wang Pu? Hati Wang Pao sudah hancur. Tidak ada yang bisa kulakukan. Bagaimana jika kita memberinya jantung lain? Benar.
Aku bisa menggunakan jarum 13 hantu untuk mengunci kesadarannya dan kemudian mencari pengobatan barat untuk memberinya jantung baru. Sangat mungkin dia bisa diselamatkan. Kalau begitu, kita akan mengirimnya langsung ke Medistang. The Pergi. film was Baiklah. translated and narrated by M Media. Aku selalu merasa bahwa ayah dan anak Lin akan kembali untuk membalas dendam pada kita setelah Wang Pao diselamatkan. Aku ingin dia menggunakan koneksinya untuk membantu kita memantau ayah dan anak Lin. Bahkan jika mereka di penjara. Menurutku itu bisa dilakukan. Lagi pula mereka tidak akan mencurigai orang mati kan? Wang Pao, bukankah kau baru saja transplantasi jantung? Kau sudah bangun dari tempat tidur secepat ini? Jika aku tidak bangun dari tempat tidur, siapa yang akan mencarikanmu, Bom? Kapan Pao sampai di sini? Kenapa aku tidak tahu? Aku mendengarnya di luar barusan. Apa yang dikatakan Lin Xian? Bom akan meledak dalam 5 menit. Aku langsung mencari seseorang untuk memberimu bom. Aku tidak menyangka akan benar-benar menemukannya. Biar ku beritahu, sepertinya aku memintamu untuk menangani ayah dan anak Lin. Itu memang benar. Lihatlah dirimu. Terima kasih, terima kasih. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba. Chen Fei, di mana rok yang ku beli kemarin? Cepat ambilkan untukku. Cepatlah. Chen Fei, cepat ambil kosmetikku dari meja. Chen Fei, aku tidak bisa menutup resleting rokku. Datang dan bantu aku menutup resletingnya. Bisakah kau biarkan aku melakukannya satu persatu? Bisakah kalian bertiga melakukannya? Chen Fei, minumlah sedikit goji beri untuk menghangatkan perutmu dulu. Benar Chen Fei, hari apa ini? Bisakah aku tidak menjawab? Ini hari Senin, kan? Seperti biasa. Seharusnya giliranku untuk pergi ke kamarmu hari ini. Cepat BR siap-siap. Kakak Gul, bisakah kita menunda ini? Lihatlah aku sekarang. Aku terlihat seperti bukan manusia maupun hantu. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Tentu saja tidak. Bukankah kau cukup bersedia pada awalnya? Sebelumnya karena masih ada sisa. Bukankah kalian semua sudah memeras saya sampai kering? Aku tidak peduli. Aku harus pergi ke kamarmu hari ini. Kau bisa istirahat. Tapi tunggu sampai besok. Besok tidak bisa. Besok giliranku melayanimu. Istirahatlah lusa. Baiklah. Tidak mungkin. Ini giliranku lusa. Lagi pula lusa tidak akan berhasil. Dan kamu? Para saudari tidak setuju. Kau tidak boleh istirahat. Ayolah. Baiklah, saya akan bertahan. Jangan diminum. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo pergi. Tidak mungkin, aku juga tidak sabar.